Halo semua, assalamualaikum, selamat datang di channel aku Feni. Di video kali ini aku mau bahas tentang masa nifas ya mam. Jadi aku baru saja melahirkan 2 bulan lalu bayi perempuan dan baru saja selesai masa nifas. Jadi aku akan sharing tentang apa saja yang terjadi selama masa nifas, kemudian hal apa saja yang perlu kita perhatikan selama masa nifas. Aku akan bahas di videonya, tonton sampai habis ya mam. Oke, jadi nifas adalah kondisi masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi kita kembali normal seperti sebelum hamil ya mam. Jadi masa nifas ini rentan waktunya setiap ibu itu berbeda-beda. Ada yang 6 minggu sampai 8 minggu atau kurang lebih 40 hari sampai 2 bulan. Aku sendiri mengalami masa nifas ini sekitar 40 hari. Tidak sampai 2 bulan ya mam, sudah selesai, sudah tuntas. Jadi memang perjuangan seorang ibu itu sangat luar biasa. Harus hamil 9 bulan, perjuangan melahirkan, merasakan sakit, bagi itu sesar ataupun normal, kemudian merasakan masa nifas hingga masa-masa menyusui. Jadi butuh support keluarga, butuh dukungan supaya kondisi kejiwaan ibu tetap baik, bisa melewati masa-masa ini juga dengan baik. Untuk masa nifas ini memang yang terasa sulit itu di awal-awal setelah melahirkan, karena kondisi rahim ibu itu masih belum kembali normal, Miss V-nya masih sakit, ada bagian jahitannya, baik itu sesar di bagian perutnya tentu ada jahitannya, ataupun normal di bagian Miss V-nya itu pasti masih bengkak dan ada rasa nyeri bekas jahitannya. Dan kondisi ibu di sini belum pulih betul karena semua hormonnya juga belum kembali normal. Jadi memang di awal-awal ini terasa sangat sakit. Jadi butuh support dari keluarga, bantuan dari keluarga untuk melewati masa ini ya mam. Jadi hal apa saja yang terjadi itu biasanya ibu setelah melahirkan itu ada kunjungan dari dokter ataupun bidan untuk cek kondisi ibu setelah persalinan. Jadi dokter ataupun bidan itu, aku sendiri bidan itu melakukan kunjungan 3 hari setelah persalinan. Itu dicek tekanan darahnya, kemudian dicek bagian Miss V itu robekannya, jahitannya sudah kering atau belum, kemudian darahnya itu masih deras atau sudah tidak, kemudian cek bagian perut ataupun bagian vagina kita, dan mengecek kondisi bayi kita. Itu kadang bayi kita kalau baru saja lahir itu kondisinya kadang mengalami kuning. Itu biasanya bidan menyuruh untuk lebih sering dijemur. Itu kondisi setelah kita melahirkan bayi, itu ada kunjungan dari bidannya. Kemudian yang terjadi pada ibu setelah melahirkan selama masa nifas itu tentunya keluar darah atau flek. Jadi keluar darah ini memang yang deras di awal-awal dan nyerinya di awal-awal. Itu warnanya biasanya merah kehitaman. Bahkan kalau belum tuntas, belum selesai, nggak keluar, waktu bayinya keluar darah yang kehitaman itu biasanya keluar 2-3 hari setelah masa persalinan. Jadi aku sendiri mengalami keluar darah agak hitam, kemudian seperti gumpalan gitu, dan terasa nyeri atau disebut dengan bantalan bayi itu 3 hari setelah masa persalinan. Jadi itu nyeri sekali. Ketika itu sudah keluar, nyerinya sudah sedikit berkurang. Jadi memang sakit sekali setelah kita melahirkan di bagian perut bagian bawah, karena darah itu belum tuntas betul ya mam. Jadi warnanya agak kehitaman yang pertama, kemudian lebih memudar lagi, agak merah yang cerah, kemudian pink, kemudian berubah kecoklatan,
Kemudian kalau mau selesai itu biasanya warnanya agak putih. Kemudian yang kedua yang dirasakan saat masa nifas yaitu nyeri pada bagian payudara ya Mam, karena setelah melahirkan tentunya ada masa menyusui. Jadi hormon untuk memproduksi ASI sudah bekerja. Jadi ibu yang baru saja melahirkan biasanya masih nyeri tadi, ada jahitan di bagian misfi, kemudian nyeri pada bagian payudaranya karena produksi ASI sudah bekerja tadi. Bayinya masih belum kuat menyusunya. Aku saja itu waktu setelah melahirkan ASInya belum keluar, masih sedikit, bayinya juga masih belum kuat untuk menyusu. Baru 2 hari itu ASInya keluar dan sempat mengalami bengkak pada bagian payudara karena bayinya tadi belum menyusu kuat. Jadi itu payudara terasa penuh ya Mam, kemudian agak ada benjolannya di bagian sekeliling payudara karena itu penuh dengan ASI, bayinya masih belum menyusu kuat tadi, jadinya terasa nyeri. Itu tipsnya kalau dari aku, disusukan terus menerus kepada bayinya. Jadi kalau bayinya tidur 2 jam itu harus disusukan supaya tidak bengkak. Kemudian bisa diatasi dengan cara kompres pakai air hangat. Nanti lama-kelamaan nyeri pada bagian payudara itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau sudah bayinya sudah menyusu dengan kuat, itu sudah tidak akan nyeri lagi karena setiap 2 jam sudah disusukan secara langsung ataupun dipompa, itu akan mengatasi nyeri pada bagian payudara ibu. Kemudian yang terjadi yang ketiga yaitu tentu nyeri pada bagian misfi. Jadi bagian misfi ini tadi mengalami jahitan, masih bengkak, jadi tentu nyeri. Bagian perut yang dilahirkan secara sesar pun itu tetap merasakan nyeri pada bagian misfi karena mengeluarkan darah nifas tadi. Jadi seperti kram, seperti nyeri saat haid ya Mam. Jadi nyeri bagian misfi ataupun perut ini karena masa nifas ini tadi darahnya masih belum keluar tuntas, jadi nyeri pada bagian misfi ini tadi karena ada keluar darah ataupun masih bengkak pada jahitannya tadi pada bagian misfi. Ini biasanya berlangsung selama kurang lebih 7 hari ataupun 10 hari baru nanti nyeri pada bagian bekas jahitan misfi kita, bengkaknya itu akan mulai hilang nyerinya. Biasanya dari bidan ataupun dokter kita akan diberikan obat untuk cepat kering jahitannya untuk meredakan nyeri pada bagian misfi tadi. Jadi obatnya jangan lupa untuk diminum ya Mam, supaya nyerinya cepat hilang dan jahitannya juga cepat kering. Kemudian yang keempat yang terjadi pada ibu saat masa nifas biasanya sering kencing atau sebaliknya sulit untuk kencing ya Mam. Biasanya lebih banyak ibu yang sulit untuk kencing karena menahan rasa sakit pasca persalinan tadi, masih nyeri bagian perut, bagian jahitan tadi yang belum kering, makanya ibu kadang menahan kencingnya, terasa sakit. Itu biasanya bahkan ada yang sampai dibantu dengan selang untuk keluar kencingnya. Jadi ibu ini biasanya mengalami masa ini terasa nyeri saat kencing, sulit kencing itu selama 1 hari hingga 3 hari. Kalau ibu mengalami sulit kencing yang parah, ya coba dicek ke bidannya supaya membantu kencingnya itu lancar. Kalau ibu supaya kencingnya lancar, tips dari aku supaya tidak nyeri itu banyak minum air putih ya Mam. Jadi supaya nyerinya itu tidak begitu terasa dan kencingnya itu keluarnya lancar. Kemudian yang kelima yang terjadi saat masa nifas itu biasanya sulit untuk BAB atau mengalami sembelit ya Mam. Ini aku alami sendiri, itu nyeri bagian perut karena habis melahirkan masih nyeri untuk sulit BAB. Jadi kondisi ini aku alami selama kurang lebih 3 hari.
karena jahitannya itu masih bengkak dan masih terasa nyeri dan sulit BAB tadi, itu aku minum Vegeta, kemudian makan buah pepaya. Jadinya ini mengurangi rasa nyeri dan BAB kita itu supaya lancar. Jadi tips dari aku, jangan lupa untuk banyak makan sayur dan buah ya Mam pasca persalinan, dan itu juga membantu supaya produksi ASI kita itu banyak makan sayur buah supaya ASINya itu lancar dan supaya kita itu nggak sembelit, nggak mengalami sakit saat BAB, karena ada jahitan tadi itu supaya BAB kita itu lancar, tidak terasa nyeri. Kemudian yang keenam yang dialami saat masa nifas oleh seorang ibu biasanya perubahan suasana hati atau psikis. Jadi biasa disebut dengan baby blues. Ini umum dialami oleh seorang ibu yang setelah melahirkan bayi biasanya masih sakit, masih terasa nyeri tadi, hormonnya masih belum pulih, masih bengkak, kemudian rahimnya juga masih belum kembali normal, misfinya juga masih sakit tadi karena jahitan, belum lagi harus ditambah harus begadang menyusukan bayinya. Ini biasanya ibu sering mengalami perubahan suasana hati, kadang tiba-tiba sedih, kadang tiba-tiba pengen nangis. Itu yang dialami oleh ibu pasca persalinan. Jadi butuh support dari keluarga, dukungan dari keluarga, bantuan supaya kondisi kejiwaan ibu tetap terjaga saat melewati masa-masa ini ya Mam. Kemudian biasanya kita ada larangan-larangan dari keluarga ya Mam. Setelah melahirkan itu biasanya tidak boleh keluar rumah kalau belum selamatan 40 hari, 30 hari, yang sebenarnya itu mitos. Jadi aku sendiri itu keluar, bisa berjemur di pagi hari dengan bayinya supaya bayinya tidak kuning dan ibunya juga supaya cepat sehat, cepat pulih. Kemudian kadang kita harus keluar untuk kontrol ke bidan ataupun dokter, jadi tetap keluar boleh. Kemudian biasanya yang kedua itu tidak boleh tidur di pagi hari. Padahal setelah melahirkan itu bayinya biasanya begadang ya Mam, menyusu lebih sering, setiap 2 jam kita terbangun untuk jaga bayinya, menyusukan bayinya. Jadi kadang di pagi hari bayi itu lebih sering tidur daripada di malam hari. Jadi ibunya ikut tidur di pagi hari, tapi kadang keluarga melarang. Padahal kalau kita kurang tidur, akibatnya juga ASI kita produksinya kurang. Jadi boleh-boleh saja tidur, menyesuaikan dengan bayi kita ya Mam, supaya tetap ibunya sehat. Oke, jadi tips selama masa nifas itu apa saja? Yang pertama, sering mengganti pembalut supaya tetap bersih dan supaya jahitannya cepat kering ya Mam. Itu tips yang pertama. Kemudian makan makanan yang sehat, menu lengkap supaya produksi ASI-nya juga bagus, supaya banyak, dan ibunya juga kondisi jahitannya supaya cepat kering. Jadi makan makanan yang sehat, boleh apa saja, menu lengkap 4 sehat 5 sempurna, boleh ditambah susu juga yang bisa melancarkan ASI supaya ASINya keluarnya deras. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk kontrol ke bidan ataupun ke dokter untuk cek jahitannya ataupun darah yang keluar, untuk cek bayinya juga. Itu penting sekali, rutin kontrol ke bidan ataupun ke dokter. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk jemur di pagi hari ibu ataupun bayinya. Ibunya supaya cepat pulih dan bayinya supaya tidak kuning ya Mam. Kemudian tips yang kelima yaitu makan yang berserat supaya tadi tidak nyeri saat BAB, tidak mengalami sembelit. Jadi bisa makan banyak sayur, buah, terutama seperti pepaya supaya tidak mengalami sembelit. Kemudian tips yang keenam yaitu obatnya diminum ya Mam, supaya jahitannya juga cepat kering dan tidak nyeri di bagian misfinya. Tips yang ketujuh bagi ibu nifas yaitu minta support dari suami ataupun keluarga untuk melakukan aktivitas sehari-harinya.
Kemudian tips yang ke-8, tidak berhubungan intim terlebih dahulu selama masa nifas. Yang ke-9, jangan lupa untuk pakai korset supaya bisa membantu menopang perutnya supaya tidak kendur. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, yang paling penting yaitu minum air putih yang banyak ya Mam. Karena air putih ini bisa membantu supaya kencing ibu lancar, BAB-nya lancar, dan produksi ASI ibu berkualitas dan banyak. Jadi air putih ini sangat penting sekali bagi ibu. Jadi itu yang terjadi selama masa nifas, hal apa saja yang perlu kita perhatikan. Semoga video aku ini bermanfaat ya Mam. Selamat bagi ibu yang sudah melahirkan, perjuangannya luar biasa, dan semangat melewati masa-masa nifas ini ataupun masa menyusui. Tetap sehat dan kondisi bayinya juga semoga sehat, ibunya sehat. Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe channel aku ini ya Mam. See you next video. Dadah.